Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anira Mutia Kamil, kelas MJ 301. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal manajemen operasional 1. Soal dari yang pertama. PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Di triwulan 1 permintaan atau unitnya ada 250, di triwulan 2 ada 400, di triwulan 3 ada 1050, di triwulan 4 ada 450. Kemudian perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pada produksi berikut. A. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. B. Pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C. Pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Kemudian informasi yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. 2. Biaya simpan 100 per unit per triwulan. 3. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Kemudian yang keempat, upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Kemudian jawaban saya untuk menjawab dari pola konstan. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lain. Yang kedua, biaya simpan. Pada triwulan 1, produk kita adalah 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 250 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya sebesar 250 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan 250 dikalikan dengan 100, hasilnya sama dengan Rp2.500. Kemudian pada triwulan 2 produksi tetap 500 sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan itu sebesar 100 unit. Di samping itu, kelebihan produksi pada triwulan 1 dan 2 ini masih harus disimpan. Oleh karena itu, maka triwulan 1 ini harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 100 unit dan kelebihan produksi pada triwulan 1 sebesar 250. Jadi, biaya penyimpanan pada triwulan 2 yaitu 350 dikali dengan 100 sama dengan 35.000. Kemudian pada triwulan 3 pada produksi tetap sebesar 500 unit, padahal permintaan naik menjadi 1050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 550 unit. Akan tetapi pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 350 unit, yaitu 100 unit dari triwulan 1 dan 250 unit dari triwulan 2. Oleh karena itu kekurangannya adalah 550 unit dikurangi 100 unit atau 250 unit saja. Kekurangan ini tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. Kemudian pada triwulan 4 produksi masih tetap 500 unit karena konstan, sedangkan permintaan turun menjadi 450 unit. Sehingga berakibat terjadi overproduksi lagi sebesar 50 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 50 kali 100 sama dengan 5.000. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan adalah triwulan 1 Rp2.500, triwulan 2 Rp35.000, triwulan 3 0, triwulan 4 Rp5.000, kemudian totalnya adalah Rp42.500. Kemudian pola moderat, biaya perputaran tenaga kerja atau triwulan 1 diketahui produksinya 450 unit, permintaannya 250 unit, kemudian terdapat kelebihan produksi 200 unit dari 450 dikurangi 250. Biaya perputaran tenaga kerjanya yaitu 200 ditambah Rp100.000, Rp100 hasilnya sama dengan Rp2.000. Kemudian triwulan 2 diketahui produksinya 450, permintaannya 400 unit, terdapat kelebihan produksinya 50 unit dari 450 dikurangi dengan 400. Biaya perputaran tenaga kerjanya yaitu 50 dikali dengan Rp100, hasilnya sama dengan Rp5.000. Kemudian triwulan 3 diketahui produksi naik dari 450 ke 850. Kenaikannya itu 400 unit. Biaya perputaran tenaga kerja 400 dibagi dengan 200 dikalikan dengan 4.000, hasilnya sama dengan Rp8.000.
produksinya 850 unit, permintaannya 1050 unit, tidak ada biaya simpan karena produksinya lebih dari 700 unit, maka terdapat biaya lembur dari 850 dikurangi 700 dikalikan dengan Rp1.000, hasilnya sama dengan Rp150. Kemudian yang terakhir triwulan 4 diketahui produksi 850 unit, permintaan 450 unit, terdapat kelebihan produksi 400 unit, biaya perputaran tenaga kerja 400 dikalikan dengan 100 rupiah, hasilnya sama dengan 40.000 karena produksinya lebih dari 700 unit, maka terdapat biaya lembur dari 850 dikurangi 700 dikalikan dengan Rp1.000, hasilnya sama dengan 150.000. Kemudian biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan 3 di mana produksi hanya 500 unit ditambah persediaan yang masih ada 350 unit. Jumlah tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1050 unit sehingga terjadi kekurangan sebanyak 350 unit. Jumlah itu harus disubkontrakkan pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 350 dikali Rp2.000 sama dengan Rp700.000. Kemudian rekapitulasi biaya bagi pada pola produksi konstan adalah yang pertama biaya perputaran tenaga kerja 0, biaya simpan Rp42.500, biaya kerja lembur 0, kemudian biaya subkontrak Rp700. Kemudian totalnya yaitu Rp742.500. Kemudian selanjutnya pola bergelombang. Biaya simpan bagi pola produksi bergelombang tidak ada simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Yang kedua, biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit atau dari 250 menjadi 400 unit. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 dibagi 200 dikalikan dengan Rp500 sama hasilnya sama dengan Rp375. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat lagi kenaikan produksi sebesar 650 unit atau dari 400 unit menjadi 1050 unit. Oleh karena itu harus menanggung biaya perputaran kerja sebesar 650 dibagi dengan 200 kemudian dikali dengan Rp500, hasilnya sama dengan Rp1.625. Kemudian dari triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi dari 1050 unit menjadi 450 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan pengurangan ini dapat berakibatkan pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut. Apabila ada, tentu saja kita harus diperhitungkan. Dan biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini akan terjadi apabila triwulan ketiga di mana produksi mencapai 1050 unit atau 350 unit. Batas kerja lemburnya yaitu 700 unit. Oleh karena itu harus membayar biaya kerja lembur sebesar 350 dikalikan dengan Rp500. Hasilnya sama dengan Rp175.000. Kemudian biaya subkontrak pada triwulan 3, permintaan adalah 1050 unit sedangkan produksi kapasitas minimumnya sesuai dengan jumlah penjualan, jadi tidak ada subkontrak. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi gelombang adalah yang pertama biaya perputaran tenaga kerja hasilnya Rp2.000, biaya simpan 0, C biaya kerja lembur Rp175.000, kemudian yang D biaya subkontrak. Kemudian hasilnya yaitu Rp177.000. Biaya rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang adalah biaya perputaran tenaga kerja Rp47.000, biaya simpan 0, kemudian biaya kerja lembur Rp300.000, kemudian biaya subkontrak sama dengan 0 atau biaya subkontrak yaitu Rp347.000, kemudian total biaya incremental cost masing-masing pada produksi. Yang pertama pola konstan yaitu Rp742.000, pola bergelombang Rp177.000, kemudian pola moderat Rp347.000. Jadi sesuai dengan data di atas yang memiliki incremental cost adalah dari pola produksi bergelombang karena tidak ada biaya penyimpanan, tidak ada biaya lemburan perputaran tenaga kerja efektif meskipun ada biaya naik turun produksi ini. Ini lebih kecil dibandingkan biaya penyimpanan dan biaya lemburan dari pola lainnya. Kemudian soal dari manajemen proyek. Dari soalnya yaitu perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatannya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian waktu jamnya 6, 7, 5,
6, 5, 8, 4, kemudian pendahulunya. Dan apa yang diminta yaitu menggambarkan jaringan proyeknya. Kemudian yang kedua, hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur krisis pada proyek ini. Kemudian ini adalah jawaban saya. Yang pertama itu bisa dilihat dari sini ada ES, EF, LS, dan LF. Kemudian ada slack-nya juga. ES dan FS, ES yaitu early start atau waktu paling awal aktivitas dapat dimulai dihitung berdasarkan EF pendahulu. Yang kedua, backward pass, LS dan LF atau late finish, waktu paling akhir di aktivitas dapat selesai tanpa menunda proyek. Yang ketiga, slack time yaitu selisih antara waktu awal paling lambat dan waktu awal paling awal. Kemudian jalur kritis, aktivitas dengan slack 0 adalah bagian dari jalur kritis C ke E ke G. Kemudian C itu 5 jam dimulai setelah aktivitas A selesai. Kemudian E 5 jam dimulai setelah C dan B selesai. Kemudian G 4 jam dimulai setelah E dan F selesai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta kesalahan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.